Akhirnya episode 13 Attack on Titan yang berjudul Anak-anak Hutan dirilis juga. Seperti biasa, saya akan merecap episode terbaru Attack on Titan The Final Season. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih, lalu langsung saja kita mulai. Episode dibuka dengan insiden yang mengerikan di desa Ragako, atau desa yang lebih kalian kenal sebagai desa asal Koni. Di pagi hari yang cerah itu, awalnya kegiatan desa berjalan seperti biasanya, seperti merawat kuda, mengobrol dengan sesama penduduk desa, dan pagi yang cerah ini seketika berubah ketika sebuah gas tiba-tiba saja menyebar menyelimuti seluruh desa Ragako. Yang ternyata sumber dari gas itu berasal dari sebuah tabung senjata biologis yang diberi nama senjata gas. Gas ini mengandung cairan tulang belakang Zeke Yeager. Di sini dijelaskan meskipun subjek Ymir hanya menghirupnya sedikit saja, itu akan langsung membuat subjek Ymir yang menghirupnya akan menjadi kehilangan kendali atas tubuh mereka. Lalu mereka akan terjatuh pingsan. Rupanya inilah yang terjadi sebenarnya di desa Ragako. Pasukan bermasker ini dan terlihat juga Kartitan yang membawa persediaan, mereka di sini dipimpin oleh Zeke Yeager. Dan ketika Zeke mulai berteriak, kekuatan Titan akan dikirimkan melalui jalur menuju koordinat. Dan subjek Ymir yang ditandai akan langsung berubah menjadi Mindless Titan dan mereka akan mematuhi semua perintah Zeke Yeager. Jadi begitulah cerita dari sudut pandang Zeke perihal diubahnya penduduk desa Ragako menjadi Titan. Di sini Kapten Levi yang mendengar Zeke menyebutkan desa itu membuat Kapten Levi kesal karena nama desa itu adalah desa Ragako, desa di mana Zeke membantai semua penduduk desa. Jadi di sini si Zeke terkesan tak menghormati penduduk desa itu, padahal ia telah membantainya. Walaupun Zeke telah membantai seluruh penduduk desa Ragako, di sini Zeke mengaku tak ingin melakukan itu. Zeke melakukan itu karena ia hanya menerima perintah dari Marley, dan jika ia tidak melakukan itu, ia akan dituduh memihak kepada restorasi Eldia. Jadi si Zeke tak punya pilihan lain. Kemudian saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja bawahan Kapten Levi datang untuk menyampaikan sebuah kabar, yaitu perihal kematian Jenderal Zackley yang mati dibunuh. Lalu Shin kembali ke restoran dan terlihat keluarga besar Blows yang menghadiri undangan dari Niccolo. Di sana terlihat juga Gabi dan Falco yang tampaknya mereka merasa terkejut jika ada tempat semewah ini di Pulau Para Iblis. Lalu barulah Niccolo muncul untuk menyambut kedatangan keluarga Blows. Di sini ayah Sasha yang melihat kesempatan emas karena mereka akan ditraktir membawa semua anak yatim yang ia rawat. Ya nggak salah juga sih, hitung-hitung bisa membahagiakan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Kemudian di sini Kaya memberikan informasi jika orang itu adalah Niccolo, yaitu orang yang mengundang mereka. Jadi di sini Kaya meyakinkan Gabi jika mereka bisa bekerja sama dengan Niccolo. Lalu saat memakan masakan yang disajikan, Falco sangat terkejut karena ini adalah pertama kali bagi dirinya merasakan masakan selezat ini. Hal ini membuktikan jika selama mereka menjadi prajurit mereka tak pernah diberikan hidangan seenak ini. Sementara di dapurnya Niccolo menyiapkan hidangan dengan sangat tulus. Ini membuktikan betapa besar rasa terima kasihnya kepada Sasha yang selalu menghargai masakannya. Lalu pasukan pengintai yang sebelumnya berkuda menuju restoran kini telah tiba untuk bertanya kepada Niccolo perihal penahanan prajurit relawan anti Marleyan. Namun dikarenakan di sini Niccolo sedang menjamu keluarga besar Sasha, pasukan pengintai diminta untuk menunggu di ruangan lain agar tak mengganggu tamu undangan. Lalu di dalam ruangan itu Jan melihat wine yang sangat teramat spesial. Karena wine itu hanya disajikan kepada polisi militer dan tim penjaga Zeke di dalam hutan. Namun saat Niccolo melihat Jan yang memegang wine itu membuat Niccolo kesal. Lalu Niccolo merampas wine itu. Di sini sebenarnya Niccolo berusaha melindungi Jan dan Connie, karena bisa saja wine itu telah tercampur cairan tulang belakang Zeke. Bahkan demi menyelamatkan teman-temannya, Niccolo rela memaki mereka yang berbangsa Eldian. Ya, yang tentu saja hal itu membuat suasana ruangan itu menjadi tegang. Lalu Niccolo pergi meninggalkan ruangan sambil menyesali perkataan yang baru saja ia ucapkan. Dan di saat yang bersamaan, Gabi dan Falco pura-pura sakit perut agar mereka bisa menemui Niccolo di ruangan sebelah. Di saat mereka berhasil menemui Niccolo, mereka langsung memberikan informasi jika sebentar lagi pasukan aliansi dari seluruh dunia akan datang untuk menyerang Pulau Paradis. Lalu di saat Gabi menceritakan jika mereka berhasil sampai ke Pulau Paradis dengan menaiki pesawat pasukan pengintai, Niccolo bertanya, "Apakah kau telah membunuh seorang wanita?" Lalu dengan polos dan merasa tak berdosa, Gabi mengaku jika akulah yang telah menghabisinya.
Lalu Nicolo yang mendengar pengakuan dari Gabi langsung meraih botol wine yang ia bawa lalu berusaha memukul Gabi. Namun lagi-lagi Falco mendorongnya dan berhasil melindunginya. Lalu Falco yang pingsan terlihat cairan wine itu mulai memasuki mulut Falco. Belum puas karena salah sasaran, di sini Nicolo langsung memukul Gabi lalu membawanya ke hadapan keluarga Sasha. Kemudian Nicolo menjelaskan jika anak inilah yang telah merenggut nyawa Sasha. Mendengar itu, Gabi baru sadar jika keluarga yang telah menyelamatkannya adalah keluarga dari wanita yang telah ia bunuh di dalam pesawat. Kemudian Nicolo memberikan pisau itu kepada ayahnya Sasha. Lalu Armin yang mendengar adanya keributan, ia memanggil rekan pasukan pengintai yang lainnya. Kemudian di saat Jan dan yang lainnya datang, Jan terkejut jika bocil yang menghabisi Sasha juga berada di restoran ini. Lalu Nicolo yang merasa terpojok mengancam Falco dengan pisau yang ia bawa. Kemudian barulah terjadi adu argumen di ruangan ini. Di sini Nicolo menyalahkan Gabi atas kematian Sasha. Sementara Gabi menyalahkan Sasha karena juga telah membunuh orang yang sangat berharga bagi dirinya, yaitu paman penjaga gerbang. Kemudian di saat adu argumen itu, ayah Sasha meminta pisau yang Nicolo pegang, yang kemudian membuat Komandan Hanji panik. Kemudian sambil memegang pisau itu, ayah Sasha menceritakan kisah anaknya, yaitu Sasha yang ia kirim ke dalam militer. Yang mana saat ia bergabung dengan pasukan pengintai, ia pergi ke negeri seberang dan membunuh orang lain. Yang kemudian ia juga harus terbunuh oleh si bocil Gabi ini. Yang intinya di sini ayah Sasha telah mengikhlaskan kepergian putri tercintanya. Dan untungnya ini tak seperti dugaan mereka. Karena pisau itu kemudian diserahkan kepada istrinya, lalu pisau itu diletakkan di atas meja. Kemudian ibu Sasha meminta Nicolo untuk melepaskan Falco. Ya, walaupun dua bocil ini adalah orang yang telah merenggut nyawa putrinya, akan tetapi orang tua Sasha masih peduli kepada Falco dan Gabi. Sementara saat si Gabi dicek lukanya oleh Mikasa, Kaya yang sudah mengetahui kenyataan berlari sambil berusaha menikam Gabi. Dan di sini lagi-lagi Gabi kembali diselamatkan oleh Mikasa. Yang kemudian Kaya mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan, "Kukira kau adalah temanku." Kemudian agar suasana tak menjadi semakin memanas, Gabi dibawa ke ruangan lain. Sementara di sisi lain keluarga Sasha menangisi kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Lalu Nicolo meminta kepada Komandan Hanji untuk menyuci mulut anak itu. Sebab wine yang masuk ke dalam mulutnya kemungkinan sudah terkontaminasi dengan cairan tulang belakang Zeke. Kemudian Shin pindah ke dalam hutan. Di dalam hutan itu mereka menyiapkan rencana yang telah disiapkan oleh Komandan Pixis untuk pewarisan kekuatan Titan Eren kepada salah satu prajurit yang berada di dalam hutan ini. Jadi rencana sebelumnya untuk bernegosiasi kepada Jaegeris menggunakan informasi keberadaan Zeke Jaeger, ternyata hal itu untuk mencegah Mikasa mengetahui rencana yang sebenarnya. Jadi di sini kesimpulannya Komandan Pixis berencana untuk menyerahkan kekuatan Eren kepada orang lain. Kemudian Kapten Levi mengingat kenangannya selama ia berjuang melindungi Eren. Yang mana saat itu pasti banyak temannya yang menjadi korban selama ia melindungi Eren. Yang pastinya di sini Kapten Levi mulai merasa kesal dengan Eren yang ia duga sebagai harapan bangsa Eldia. Namun malah harapan itu kini berakhir dengan kekonyolan. Kemudian cerita kembali ke dalam restoran. Ya, walaupun mereka di sini belum memiliki bukti yang kuat jika wine itu telah tercampur dengan cairan tulang belakang Zeke, kini mereka akan berasumsi jika perkataan Nicolo benar. Nicolo kemudian bercerita jika 10 tahun yang lalu Marley pernah meruntuhkan ibu kota musuh dalam semalam. Yang mana hal itu berkat kemunculan secara tiba-tiba pasukan Titan di malam hari. Yang kemudian Titan-Titan itu mengamuk dan menghancurkan seisi kota. Berarti saat Nicolo merampas wine dari tangan Jan, hal itu demi menyelamatkan nyawa Jan dan Connie. Lalu di ruangan ini Gabi bertanya, "Kenapa kalian malah melindungiku? Padahal aku sudah membunuh sahabat kalian." Kemudian Armin buka suara. "Karena dari tadi kau hanya mengatakan membunuh dan itu mengingatkan Armin dengan seseorang. Dan orang itu adalah Eren Yeager yang tiba-tiba muncul dengan tangan yang sudah terluka." Sementara di ruangan lain saat Hanji memandikan Falco, ia didatangi oleh Jaegeris yang langsung menodongkan senjata. Di sini mereka datang bertujuan untuk mencari lokasi keberadaan Zeke dari Komandan Hanji. Ya, padahal sebelumnya para Jaegeris ini telah ditawarkan untuk berunding. Namun mereka menolaknya karena mereka tahu jika Eren pasti akan dikorbankan.
Dan anehnya lagi, kenapa mereka bisa mengetahui jika Komandan Hanji dan pasukan pengintai yang lain berada di restoran? Rupanya itu karena ada seorang koki yang mengkhianati mereka, yaitu koki itu bernama Grice. Lalu di saat mereka membahas tentang wine, rupanya di sini Floch sudah mengetahui jika wine itu telah terkontaminasi dengan cairan tulang belakang Zeke. Kemudian dengan ekspresi yang menjengkelkan, Floch meminta Hanji untuk diam. Kemudian Floch memberitahu Eren jika mereka akan duluan pergi. Sementara di belakangnya Hanji juga telah dibawa. Lalu di ruangan ini dengan wajah yang lesu Eren ingin berbincang kepada mereka bertiga. Tapi sepertinya raut wajah Eren seperti tak tega untuk mengatakan apa yang akan dia ucapkan nantinya. Sementara wajah Gabi yang sebelumnya teriak-teriak gak jelas ingin membunuh Eren, kini malah saat bertemu dengan Eren ia malah ketakutan. Dan episode 13 pun berakhir dengan ending yang gantung. Jadi itu saja untuk episode 13 ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.